Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Jadi hari ini kita mau kedatangan tamu ya. Tamu ini adalah teman-teman kolektor ya, atau pecinta brosur otomotif ya. Saya sendiri sebetulnya juga mengkoleksi brosur otomotif ya, mobil ya utamanya. Cuman memang jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Brosur ini seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya brosur ini saya cari atau saya ingin miliki karena saya kebetulan punya mobilnya gitu. Jadi ketika saya punya mobilnya, saya akan coba cari brosur-brosur ini gitu. Cuman memang ada sedikit kendala ya. Karena kebetulan mobil yang saya miliki itu adalah mobil retro ya, yang mungkin berusia tua dan kebetulan juga build up. Jadi mobil itu tidak diproduksi di Indonesia gitu. Jadi brosurnya pun mungkin tidak diproduksi atau tidak dibuat di negara kita gitu. Jadi saya harus mencari brosur itu ya di negara asalnya gitu. Ya utamanya mungkin di Jepang. Ini salah satu, ini brosur Mazda RX-3. Mungkin tahunnya 70-an, 80-an ya. Jadi brosur-brosur ini biasanya saya dapat di Tokyo ya, di Jepang. Kebetulan di Tokyo itu saya ada kenalan, dia memiliki toko kecil gitu. Toko kecilnya itu di daerah Omotesando. Nama tokonya Francis Lombardi. Beliau itu namanya Gakusang. Nah yang unik dari Gakusang ini, dia punya satu toko atau rumah lah ya di Omotesando itu. Itu satu rumah kecil, itu 2 lantai, itu isinya brosur semua, ada katalog, brosur, majalah, video-video, semua tentang otomotif. Memang dia kadang-kadang di setiap acara otomotif di Tokyo dan sekitarnya, dia selalu partisipasi ya, buka lapak lah kalau di kita ya, atau buka booth gitu. Cuman kalau kita datang ke acara retro itu, kita sulit untuk cari-cari brosur-brosur yang mobil-mobil jadul gini ya, karena lapaknya selalu penuh. Kita mau bongkar-bongkar, mau lihat-lihat gitu aja susahnya setengah mati gitu kan, banyak yang ngantri ya, penuh. Nah makanya saya kalau kebetulan lagi ke Tokyo, saya usahakan mampir ke rumah atau ya toko dia yang di Omotesando itu. Kalau di situ enak ya, kita datang pagi atau siang gitu, udah di situ aja nongkrong dari pagi sampai sore, bongkar-bongkar majalah, brosur, apapun ada di situlah. Kayak gini-gini, Sprinter ini kan susah ya kalau di Indonesia kan mungkin nggak ada lah ya. Nah kalau di sana tuh bisa kita jumpai nih brosur-brosur seperti ini. Jadi brosur ini sebenarnya selain berfungsi juga untuk baca-baca ya, untuk kelengkapan koleksi museum. Ini kalau buat saya ini menjadi penting ya. Karena dengan seperti brosur seperti ini ya, ini kan bisa detail ya, brosur besar, gini kan brosur. Ini mengenai Celica TA22 tahunnya 70-an. Dan cukup detail gitu loh. Kalau saya sangat bermanfaat dan berguna untuk kalau kita sedang dalam proses restorasi mobil ya. Jadi kita bisa lihat data-datanya di sini, bentuk-bentuk mobilnya, interior, terus kemudian bentuk-bentuk bodinya, segala macam, kelengkapan dan sebagainya, kita bisa contek dari brosur ini. Kemudian bisa kita terapkan ke mobil yang sedang kita lakukan restorasi. Jadi harapannya mobilnya juga menjadi lebih sempurna, lebih baik dan lebih mendekati ke ke aslinya gitu. Nama saya Rian Devara, saya sangat hobi otomotif.
Bagi saya semua brosur itu favorit saya. Mungkin yang memang menjadi favorit menjadi kesukaan saya karena memang ada mobilnya di rumah saja. Mungkin itu sih ya. Cuman sisanya semua sama. Perlakuan semua brosur sama. Karena buat saya brosur itu punya nilai tersendiri. Saya memang lebih sukanya brosur-brosur mobil dalam negeri karena memang kita lihat ada di sini, bahkan teman-teman yang sekarang mungkin baru punya mobil tuanya, saya pun mungkin masih punya brosurnya. Karena memang kita ketemu di media sosial ya, ada Facebook, Instagram, akhirnya kita kenal beberapa teman-teman yang memang senasib ya. Kita bilang senasib karena memang sama-sama punya hobi yang sejenis. Disitulah kita baru kenal dan akhirnya kita bentuk suatu perkumpulan. Ini masih sifatnya masih perkumpulan sementara sih ya. Bisa dibilang tempat ngumpul kita ngobrol-ngobrol di grup WA, di Facebook, dan kadang-kadang kopdar sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ini kita memang tidak berani kopdar karena brosur sendiri kan punya efek COVID lebih bahaya kan. Memang ini benda yang menempel virus bisa. Jadi kayak gitu. Lebih di 2017 kita baru kumpul namanya Inabroko. Itu Indonesia Automotive Brochure Community, dan saya sendiri pun juga secara pribadi men-share brosur-brosur koleksi saya dalam konten saya sendiri. Itu ada namanya @brosurmobil.com, itu ada di YouTube juga ada. Saya memang sengaja share supaya orang bisa lihat dan mencari. Harapan lebih kepada kita bisa saling melengkapi brosur-brosur kita yang lain. Ada juga yang punya double, kita bisa saling melengkapi. Dan saya berharap makin banyak orang yang bisa mendapatkan share brosur itu walaupun dia tidak punya aslinya, kita bisa share dalam bentuk digital. Brosur ini sebenarnya media informasi si dealer untuk menyampaikan semua spesifikasi mobil-mobil tersebut di zamannya, sehingga membuat orang tertarik untuk membeli. Seperti mungkin fasilitas ABS kalau sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin ada fasilitas power window, ada fasilitas AC, dan cc-nya panjang, lebar, tinggi, wheelbase-nya itu kan semua disampaikan semua dalam brosur itu. Saya mulai khawatir karena dunia digital ini malah mempersulit kita untuk mendapatkan brosur-brosur yang sifatnya cetak. Karena seperti Mercy dan BMW sudah mulai memberikan file soft copy untuk brosurnya. Itu buat kita sih agak sedikit kesedihan ya, karena untuk melengkapinya kita harus cetak sendiri. Yang akhirnya terlihat seperti repro. Karena buat kita brosur asli yang dicetak showroom itu lebih berharga dibanding yang kita repro. Nama saya Darvi, saya dipanggil juga Reska biasanya sama teman-teman. Saya memang penggiat penyuka ya, penggemar brosur dan iklan, khususnya memang di bidang otomotif. Jadi kalau bicara mengenai strategi media otomotif ketika dia memasarkan, itu kalau kita mulai sebenarnya dari iklan dulu. Ya, fungsi iklan itu akan lebih kepada membangun awareness, meng-attract orang, membangun brand image dari sebuah produk otomotif, tipe mobil tertentu lah katakanlah seperti itu. Habis itu biasanya kalau orang sudah attract dengan sesuatu, biasanya akan mencari lebih dalam lagi. Apa sih saya harus cari tahu ketika saya sudah tertarik dengan tipe mobil tersebut. Nah, disinilah peran brosur menjadi sangat kuat. Ya, karena fungsi brosur adalah membuat orang menjadi lebih yakin karena kontennya jauh lebih dalam, ada tipe, ada warna, ada spesifikasi dan segala macam. Nah, terkait dengan tipe-tipenya, brosur itu cukup beragam ya. Contoh misalnya ada yang sifatnya satu lembar atau orang bilangnya flyer atau pamflet misalnya. Ada yang sifatnya satu muka, ada yang dua muka gitu kan. Menjadi namanya booklet. Jadi satu tipe mobil itu dia menjelaskan sangat-sangat detail sekali informasinya. Sebagai contoh, mungkin saya bisa contoh ini misalnya Honda Accord Cielo misalnya. Satu tipe ini cukup banyak ya. Kalau di total jumlah halamannya bisa lebih dari 8 atau 10 halaman
konten, ya kan, dari mesin dan segala macam. Kok saya sih lebih senang menyebutnya ini sebagai booklet salah satu tipe. Nah, tapi ada juga yang sifatnya katalog. Katalog itu biasanya dikeluarkan oleh salah satu ATPM atau satu merek tertentu, tapi dia menjelaskannya saya punya tipe apa saja. Ya, mungkin contoh misalnya Honda, ya dia menjelaskan banyak hal, tapi dia bilang bahwa saya punya Accord Maestro, saya punya Civic Genio, gitu kan, dan beberapa tipe-tipe lain. Nah, itu biasanya ada di katalog gitu. Sebenarnya awalnya bukan di brosur, saya awalnya dari iklan dulu, ya. Karena saya suka ngumpulin di waktu sekolah beberapa majalah-majalah bekas, saya potong iklan-iklannya. Tidak hanya otomotif ya, sebenarnya beberapa, tapi otomotif yang paling prioritas pada waktu itu. Terus saya melihat sepertinya ketika saya sudah tertarik dengan iklan, kalau saya mau tahu detail produk otomotifnya, saya harus ngapain gitu kan. Nah, saya makin tertarik dengan brosur sebenarnya, karena disitulah beberapa pertanyaan-pertanyaan saya terjawab. Misalnya, oh dia pakai mesin apa ya, speknya apa ya, daleman interiornya, konsolnya seperti apa ya, dashboardnya dan segala macam. Nah, itu ada semacam jalur cerita yang menarik di brosur yang sehingga orang akan melihat itu menjadi lebih suka, jadi percaya terhadap produk tersebut pada tipe mobil tersebut. Oke, yang saya paling suka ada beberapa sebenarnya, tapi mungkin saya baru dapat brosur Holden. Ya, ini dulu dia masih diedarkan oleh PT Udatimex gitu kan. Karena selama ini kok saya nemu Holden biasanya dalam sebuah iklan itu banyak hitam putih, tapi saya bisa dapat brosur yang cukup berwarna, lengkap informasinya, dan yang paling saya suka adalah, kalau saya ya lebih seneng kalau lihat brosur itu ada tulisan tangan salesnya. Ini harganya berapa, biaya-biayanya berapa, ditulis di brosur tersebut. Atau ada capnya atau apanya, itu yang menurut saya menjadi lebih kelihatan lebih otentik. Nah, ini yang saya suka. Ada satu lagi mungkin belum saya bawa, yaitu brosur-brosur yang biasanya mobil-mobil yang premium kayak Toyota, mungkin Toyota Crown. Itu penggunaan bahannya, teksturnya itu benar-benar sangat-sangat diperhatikan sekali. Jadi beda, bukan kertas art paper biasa, tapi ada tekstur, ada beda lah. Kalau kita memegangnya itu beda banget ya. Mungkin karena dengan segmennya yang premium, sehingga mereka memikirkan sampai ke emboss, debossnya, foilnya, teksturnya, dan segala macam. Nah, itu menurut saya contoh-contoh yang bagi saya favorit untuk saya koleksi. Nilai aset atau nilai ekonomi dari brosur ada, ya. Ada brosur-brosur yang memang berharga sangat mahal karena tingkat mendapatkannya cukup sulit, tapi ada juga yang memang harganya mungkin biasa karena memang jumlahnya memang masih banyak. Tapi kedepannya saya melihat bahwa potensi brosur ini cukup besar karena kita akan paperless. Jadi sudah tidak ada lagi nanti brosur-brosur sifatnya fisik. Jadi barang-barang yang sifatnya fisik ini untuk kedepannya sepertinya akan banyak dicari gitu kan. Karena untuk memorabilia, untuk disimpan, untuk sebagai sumber referensi dan segala macam gitu. Awalnya karena saya suka dengan iklan, saya suka sharing sesuatu, saya buatlah akun sosial media pada waktu itu 2 tahun lalu, namanya Rayon Iklan gitu kan. Awalnya memang saya berawal dari iklan dulu. Nah, saya nggak menyangka bahwa itu mendapatkan sambutan baik dari teman-teman semua. Nah, dari situlah saya mungkin banyak berkenalan juga dengan teman-teman pecinta atau kolektor yang senior dan segala macam, sehingga berkomunikasi, kita trade in, terjadi transaksi jual beli dan segala macam. Itu
terjadi. Nah, ya akhirnya saya bertemu dengan komunitas Inabroko, saya berkomunikasi, ya kita ngomong banyak hal lah. Jadi menariknya di komunitas ini adalah ada yang saya tidak punya, dipunyai oleh teman lain. Ada yang teman punya, ada di saya. Dan itu tetap saling melengkapi satu sama lain. Kalau bicara mengenai mimpi ke depan, kalau saya juga pernah ingin juga ke teman-teman juga yang pecinta-pecinta brosur, saya itu punya mimpi ingin bangun semacam digital archiving, online digital archiving tentang literasi komersial otomotif. Jadi bayangan saya adalah misalnya saya punya kendaraan tua, misalnya saya pengen restorasi, saya butuh preferensinya seperti apa gitu kan, saya tinggal klik di online, semua archiving ada di sana, brosurnya ada, tipenya apa, mereka bisa ngelihat, itu bisa di accessible buat orang gitu kan, berdasarkan dari hasil koleksi kita sama-sama gitu kan. Menyelamatkan bagian sejarah juga terkait dengan otomotif yang ada di Indonesia melalui literasi brosur ataupun iklan. Nama saya Edbino Hadis Rasigar, biasa dikenal di dunia sosmed Bins Garage. Itu lebih dikenal sih kayak gitu. Kalau bisa dibilang sih hobi koleksi brosur sebenarnya sih awalnya hobi otomotif, tapi bisa suka akhirnya sebanyak ini itu dari kecilnya tuh. Dulu almarhum bokap suka pulang kantor, mungkin dari kantornya dapat brosur mobil, dia bawa ke rumah, terus dia almarhum bokap bilang, ini ada brosur mobil. Tapi lama kelamaan itu setelah menyadari kok di gudang itu jadi kayak sampah gitu loh, banyak banget. Begitu lihat, wah brosur semua, ya udahlah. Ya saya pikir ya udahlah nih jadi barang koleksi, karena saya pikir emang hobi otomotif gitu loh. Tapi kan kalau beli mobilnya apa beli motornya kan nggak mungkin, harganya berapa. Akhirnya ya udahlah saya fokus di dunia brosur ininya. Cuman memang ya bisa dibilang sih saya menganggap diri saya waktu itu orang gila. Hobi gini sih ya waktu itu kan saya sendiri gitu loh. Maksudnya merasa kok hobi beginian gitu loh. Ceritanya sih pulang sama bokap, di dalam mobilnya itu ada brosurnya nih mobil gitu loh. Dan dia bilang, mau nggak kata dia itu brosurnya. Kalau nggak, gue mau buang nih. Saya bilang, kok dibuang be? Iya, kata dia. Gue nggak perlu kata dia. Ternyata babe beli itu mobil. Yang saya tahu, oh ternyata babe beli gitu ya. Brosur itu yang masih sekarang sampai detik ini masih ada. Dan itu saya simpan bener-bener rapi. Kalau dibilang cara nyimpen segala macam sih brosur, sebenarnya sih yang penting jangan tempatnya jangan lembab. Dan saya juga sekitar 5 tahun yang lalu kenal sama orang dari Jogja. Dialah yang bilang kalau untuk nyimpen kertas apa brosur ini taruh lada. Akhirnya saya udah pakai lada sekarang. Dan sampai sekarang nggak pernah rayap tuh udah nggak pernah datang sama sekali. Itu pokoknya lada tuh ditaruh aja di dalam dus itu. Sama ya, yang penting sih jangan lembab. Jangan lembab, sama ya kita mesti rajin lihat. Ini brosur BMW M40. Dan ini baru memang, sebenarnya saya nggak mau jual, iya, karena orang tersebut bilang gitu, apa Mas Bino, saya butuh
Saya bilang, saya bongkar dulu di dus, apakah ada apa enggak nih. Karena saya bukan saya jual, ini kan saya taruh di Instagram, saya tidak jual. Ya dia bilang, tolong ya kabarin saya, bilang secepatnya. Yaudah, ya memang jodohnya kali, begitu ada, saya tidak ngasih angka. Tapi ya dia bilang, saya bayar, itu. Dia kasih angka 1 juta, itu. Tapi maksudnya saya tidak menjual gitu loh. Dia yang ngasih angka gitu kan, saya ya udahlah. Ya saya pikir ada double, cuman saya bilang sama om ini, kalau tidak ada double, berapapun tidak akan saya bayar. Tidak akan saya lepas, saya bilang. Dia bilang, kok bisa gitu om? Karena saya kolektor. Saya bilang. Dia bilang, kalaupun 1 om, dia bilang, saya bayar 5 juta, saya nggak akan lepas. Wah gila juga kata dia. Kalau saya gabung di komunitas ini, ketemunya itu 2017. Ketemunya itu 2017 di Facebook ketemunya waktu itu. Saya juga nggak sengaja waktu itu, tiba-tiba saya kan menganggap hobi begini kan orang nggak waras. Saya mikirnya, oh ini orang nggak waras. Ternyata pas 2017 itu bertemulah orang-orang kayak Om Rian gitu kan, yang ada satu lagi Om Albert lah. Tuh ya akhirnya kita ngebentuk komunitas ini. Dan ternyata di Indonesia itu orang yang koleksi brosur banyak gitu. Ya saya pikir saya orang gila gitu loh. Ternyata yang gila begini banyak gitu, rame gitu yang gila. Saya pikir saya doang. Karena saya waktu di 2009 saya baru punya Facebook sekitar 2 tahun. Di situ saya ngupload beberapa brosur saya mau lihat gitu loh. Kalau saya punya brosur mobil nih, ada nggak sih manusia-manusia yang punya? Ternyata pas saya ngupload pertama kali di Facebook, banyak yang komen dan banyak juga yang punya. Ya saya pikir, wah kayak orang gila doang nih sendirian. Ternyata enggak, karena waktu itu pacar juga bilang, kamu tuh kayak orang gila kata dia. Gitu. Ya udahlah saya pikir nggak apa-apa lah, yang gila saya ini, saya pikir gitu aja. Ya saya kan bukan gila, saya hobi. Kalau harapan saya sih untuk komunitas ini sih, di luaran sana orang yang suka sama brosur, kalau mau itu keluarlah. Saya udah berapa kali ketemu sama kolektor-kolektor brosur mobil, motor, truk sama bis. Mereka tuh justru bangga gitu begitu ketemu sama saya gitu. Justru begitu belum ketemu sama saya mereka pikir kami itu orang-orang nggak waras gitu loh. Saya ketemu dari yang orang di Medan, dari yang di Surabaya, di Jogja, mereka nganggap diri mereka bukan orang waras. Ayo nggak apa-apa, munculin aja gitu loh. Karena kita tuh ada gitu loh. Bukannya kita tuh menganggap diri kita aneh gitu, kita tuh ada gitu loh. Dan kita tuh juga bagian daripada otomotif itu. Perkenalkan, nama saya Edo, saya kolektor brosur mobil. Menurut saya tuh lihat brosur mobil tuh menarik gitu ya. Lihat dari warnanya, detail-detailnya itu mobil. Jadi kita lebih tahu tentang mobil itu seperti apa sih, misalnya mobil kayak gini Holden Commodore Youth itu tipenya ada apa aja sih gitu. Bisa jadi tahu spesifikasinya itu seperti apa gitu. Dulu jadi saya sempat di 2012 itu saya sempat ke Malaysia. Kebetulan saya ke sana, saya main pada saat itu ada tour ke showroom. Pertama kali saya tur ke dealer Hyundai. Pada saat itu diajak lihat-lihat mobil. Taunya kebetulan di sebelahnya mobil itu ada brosur yang cukup menarik menurut saya, ini brosur
Hyundai Veloster. Brosur Veloster ini, dan perjuangannya juga cukup berat pada saat itu untuk memintanya. Sales pun pada saat itu nggak mau ngasih brosur ini. Akhirnya nego, akhirnya salesnya dia bilang, kamu harus deketin ini dulu, sales marketing lah yang lebih tinggi. Saya deketin, akhirnya bisa saya ambil, bawa dari sana. Masih akhirnya bisa dibawa ke sini, ke Indonesia. Brosur yang saya suka tuh lebih seperti ya modelnya seperti ini sih, yang kayak buku ya, yang halamannya lebih tebal gitu ya. Pasti lebih jelas ngejelasinnya, misalnya spesifikasinya apa, misalnya kayak detail-detail lampu, tipenya ada apa aja. Kayak beberapa mobil brosur di luar negeri ini kayak seperti ini Porsche 911 ini, dia tuh ada di beberapa halaman tuh dia bisa kita lihat opsi pelek-peleknya ada berapa sih, dia ada sampai ada 6 opsi. Yang pertama ini Veloster, dan salah satu ini HSV. Ini perjuangannya juga cukup berat pada saat itu. Saya minta tolong ke teman saya di Australia. Pada saat itu HSV itu udah tutup dealernya dan udah tutup manajemennya. Saya tolong dong kalau masih ada ambilin. Karena udah di sana pada saat itu HSV atau Holden Special Vehicles itu udah mau tutup. Taunya pada saat itu masih ada sisa tinggal satu katanya, tapi kondisinya kurang bagus. Ya udah akhirnya nggak apa-apa deh, yang penting dibawa aja. Karena pada saat itu udah HSV mengatakan tutup, bagi saya cukup berkesan ini juga ya. Dan sekarang udah nggak ada, jadi cukup rare lah ya mungkin. Saya sih mengharapkan ya ini di Indonesia ya, jangan memandang lah brosur ini ya, brosur mobil ini sebagai kertas biasa aja ya, bisa kita koleksi dan bisa jadi referensi ke depannya tentang mobil. Misalkan kalau lagi ada yang mau lagi mobil restore atau lagi butuh panduan tentang mobilnya atau tipe-tipenya, brosur mobil bisa jadi acuan untuk ke depan.